kejadian hal-hal yang memang sebenarnya menyangkut pribadi langsung diarahkan ke ranahnya etnis dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau kita hidup di negara hukum, ya udah kita libatkan hukum aja di situ, karena memang dari kejadian penahanan Damkar lewat itu pun memang sudah langsung diambil alih oleh Pemkab Kuburaya juga, dan langsung klarifikasi permohonan maaf juga ya, karena memang ya perbuatan yang dia lakukan itu sangat salah gitu untuk situasi yang memang pada dasarnya itu sangat butuh. Hai semuanya, saya akan mengajak kalian berdiskusi dengan yaitu Anam MI Pol, dan dia adalah salah satu orang yang mengkaji terkait politikan, terutama mungkin kawan-kawan yang ada di Kalimantan Barat ya. Dan salah satu ketua dari organisasi salah satu etnis di Kalimantan Barat, buat organisasi kemahasiswaan. Oke, gimana hari ini? Lumayan baik, sama seperti biasa. Kalimantan Barat hari ini yang mungkin sangat menarik adalah kejadian Karhutla ya. Kita lihat bahwa situasi hari ini memang Karhutla ini sangat merajalela. Baik itu di perkotaan, pedesaan, dan lain sebagainya. Apa menurut Mas Anam kira-kira? Ini kan kejadian tahunan. Artinya fenomena ini sudah lama sekali dan tidak ada penyelesaian yang benar-benar konkret terkait kejadian ini. Gimana menurut Mas Anam tanggapannya? Ya memang betul sih. Kalau kita kaji dari kejadian sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, memang karhutla ini tidak pernah diberikan solusi oleh, terutama dari pemerintahan ya. Kebanyakan karhutla ini berhenti itu karena alam sendiri memberikan hujan yang sangat berlimpah gitu. Contoh dari tahun-tahun sebelumnya memang karhutla ini ya sangat mengganggu. Saya sampai hari ini untuk kejadian tahun ini ya, saya belum mendengar ada yang ditangkap karena membakar lahan ini. Karena sengaja membakar lahan untuk misalkan membuka lahan. Tapi sampai saat ini belum ada temuan. Yang salah itu penanganannya kah atau masyarakatnya kah yang tidak teredukasi atau bagaimana? Karena kan kalau kita dipikir-pikir ya, penanganan karhutla itu kan sebenarnya kejadian yang setiap tahun pasti terjadi. Di situasi yang memang sudah lama sekali tidak hujan seperti ini, memang kebakaran sangat rentan ya. Terutama di wilayah-wilayah yang notabene memang banyak sekali peladangan atau hutan. Salah satu contohnya kemarin di tempat saya di Sungai Bawang, itu awal mula api itu untuk kebakaran itu dari sepuntung kokok saja, Pak. Jadi memang itu kebakaran ini bukan hanya karena dibakar dengan sengaja, tapi karena misalkan ada percikan-percikan api yang misalkan dari hutan yang sudah terbakar itu pindah ke hutan lainnya. Namun penanganannya ini apakah sudah tepat atau belum? Yang kita lihat bahwa sampai hari ini tim dari Damkar ataupun BMPD lainnya pun sudah berusaha. Dan terbaru ya di tahun ini kalau kita update, jadi hari ini yang sedang tinggi tingkat kebakarannya itu yang di luar sana. Jadi ada Kuburaya dan Ketapang. Ya, Saya betul. ingat saya yang hari ini lagi naik-naik. Naik-naik ya. Jadi apakah ini kan karena luasnya daerah tersebut sehingga ada beberapa lahan yang kosong yang tidak terpantau oleh pemerintah atau gimana? Luas wilayah yang tidak terpantau enggak juga sih. Contohnya di Kubu Es. Banyak sekali kebakaran itu terjadi di pemukiman. Nah, ini sebenarnya mungkin kurangnya edukasi ataupun kesadaran dari masyarakat juga. Artinya masyarakat ini harus tahu bahwa di momen-momen ataupun cuaca yang memang tidak ada turun hujan seperti ini harus hati-hati juga. Membakar sampah di dekat rumah itu kan juga bisa memicu, karena memang debu yang naik ke atas itu belum tentu sudah mati semua apinya. Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Dan keduanya mungkin dari puntung rokok. Mungkin pada saat beladang membuang puntung rokok sembarangan. Kan kita kaitan dari awal ya, dan kan akan bahas lebih kepada politik. Satu hal yang memang sepertinya agak kita lupakan bahwa semestinya perihal karhutla itu menjadi janji politik Ya, betul. atau tidak terlalu digembar-gemborkan sejak awal terkait dengan kampanye bagaimana menangani karhutla. Apa fenomena ini? Kenapa? Apakah para petinggi-petinggi kita lupa atau bagaimana, atau menganggap bahwa ya karhutla itu adalah sesuatu hal yang sudah normal gitu dan harus diterima? Apa menurut pandangan Mas Anam terkait hal ini? Ya mungkin karena memang karhutla ini terjadi tidak ada jadwal khususnya ya, tidak ada jadwal pastinya antara bulan berapa dan tanggal berapanya. Makanya dari situ memang tidak menjadi prioritas utama. Padahal di Kalimantan ini dengan luas wilayah yang sangat banyak ini, terutama di kabupaten kotanya memiliki masing-masing yang sangat luas, ya harusnya menjadi sebuah prioritas utama gitu.
lahan ini mau diapakan gitu. Apakah memang mau dibiarkan kebakaran seperti ini atau tidak gitu. Ya memang di janji-janji politik itu harusnya disiapkan gitu. Saya belum nggak mau bilang ini momen tapi event. Karena memang ini udah tiap tahun gitu seperti ini terus terjadi karhutlah dan kabut asap. Ini harus ini Iya. jadi solusi lah. Oke, jadi itu hal yang mungkin penting. Ini lagi ada satu lagi isu yang bagi saya cukup sensitif, dan Anda sebagai salah satu ketua dari mahasiswa salah satu etnis yang tentu ini akan menjadi pertanyaan yang harus Anda jawab itu. Persoalan beberapa waktu yang lalu ada salah satu dia menghadang daftar. Apa tanggapan Anda terkait hal ini? Kejadian hal ini memang sangat memalukan juga sebenarnya. Harusnya tidak ada yang namanya penahanan untuk damkar untuk memadamkan dari karhutlah sendiri gitu. Tapi apakah momen ini istilahnya diisukan ke SARA ataupun lain sebagainya itu menurut Kurang saya bijaksana. kurang bijaksana sama sekali. Kalau boleh saya tanggap sedikit ya, mungkin pentingnya edukasi Betul. masyarakat, baik itu tidak hanya etnis A, etnis B, etnis C atau etnis apapun itu, memang kita sama-sama mengetahui bahwa pentingnya kita mengedukasi masyarakat karena tidak semua masyarakat mungkin tahu. Tapi tentu kalau asumsi saya saksi sosial tentu juga harus, Betul. karena memang sanksi sosial itu sangat penting supaya terjadi jera dan tidak lagi terjadi kepada masyarakat yang lain. Karena ini kan damkar mengabdi loh, mereka ingin membantu kita dan jasanya sangat luar biasa. Oh, tiba-tiba dicegat yang ini, maksudnya terkait edukasi masyarakat, apakah perlu nggak sih masyarakat ini diedukasi kalau masalah? Kalau tentang ini sebenarnya perlu banget edukasi-edukasi seperti ini karena memang khususnya di Kalimantan Barat sendiri kejadian hal-hal yang memang sebenarnya menyangkut pribadi langsung diarahkan ke ranahnya etnis dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau kita hidup di negara hukum ya udah kita libatkan hukum aja di situ karena memang dari kejadian penahanan damkar lewat itu pun memang sudah langsung diambil alih oleh Pemkab Kuburaya juga dan langsung klarifikasi permohonan maaf juga ya karena memang ya perbuatan yang dia lakukan itu sangat salah gitu untuk situasi yang memang pada dasarnya itu sangat butuh dari bantuan dari damkar sendiri. Intinya adalah kita tidak membenarkan yang salah, tidak menyalahkan yang benar. Intinya yang salah ya tetap salah, yang benar ya menjadi sesuatu hal yang benar yang harus kita selalu dukung. Jadi memang tidak etis kalau kita mengasumsikan salah satu kesalahan tiap tertentu dikait-kaitkan dengan salah satu etnis ya. Dan memang kalau kalian ingin di sana ingin tahu lebih dalam terkait profil Mas Anam ini, mungkin nanti bisa cek di Instagramnya Haul Anam. Jadi dia itu siapa, ketua organisasi apa, nanti mungkin bisa cek langsung. Jadi kita memang tidak menyinggung atau menyebut salah satu etnis tertentu ya, karena memang itu cukup sensitif. Intinya kita sama-sama bijaksana dan sama-sama ingin yang terbaik untuk masyarakat. Mungkin closing statement Mas Anam terkait semua fenomena yang terjadi di Kalimantan Barat ini. Ya pada dasarnya ya memang masyarakat harus patuh hukum dan pemerintah sendiri harus menegakkan hukum kayak gitu. Itu aja. Kata-kata terakhir, kata-kata pesan untuk mereka yang di luar sana. Untuk yang di luar sana ya saya berharap bahwa kalian tidak menormalisasikan boti itu saja. Oke, terima kasih kawan-kawan di luar sana. Ini salah satu manfaat ya, karena banyak di antara kita yang mungkin pergi ke warung kopi hanya ngobrol-ngobrol santai. Jadi di momen ini, di podcast ini adalah kita ngopi tapi ada sesuatu yang kita berikan kepada kalian di sana, yaitu sebuah edukasi, sebuah informasi-informasi yang mungkin memberikan manfaat kepada kalian yang ada di sana. Terima kasih. Assalamualaikum.